Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang terhormat seluruh panitia pelaksanaan lomba ceria Ramadan, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat wal afiat. Salawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman buta aksara ke zaman yang penuh dengan teknologi dan informatika, dari zamannya naik unta ke zamannya naik roda 4 dan roda 2. Hadirin wal hadirat rahimahkumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Mengubah Insecure Jadi Bersyukur. Kita semua pasti sudah sering mendengar kata insecure. Tapi pernahkah kita juga merasa insecure? Merasa lebih rendah dibandingkan orang lain? Merasa kalah dan tersisihkan? Bahkan merasa tidak memiliki kelebihan apapun? Hingga akhirnya kita tidak percaya terhadap kelebihan diri kita sendiri. Padahal rasa insecure itu timbulnya dari pikiran-pikiran kita. Rasa insecure timbul karena manusia yang selalu dihadapkan pada gaya hidup yang hedonis, di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaan hidupnya ketika ia memiliki harta yang melimpah, ketika ia memiliki paras yang rupawan, dan ketika ia memiliki segalanya. Itulah versi kebahagiaan bagi mereka. Sehingga akhirnya manusia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimahkumullah. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi masalahnya, tidak semua orang dapat menerima kekurangan-kekurangan tersebut, baik yang secara fisik maupun non-fisik. Bahkan tak sedikit orang yang mempertanyakan kemampuan dirinya dan tidak percaya terhadap kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Padahal agama kita, agama Islam, telah mengajarkan kepada semua manusia untuk senantiasa bersyukur. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa
لا تعلمون, yang artinya boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Lalu bagaimana caranya kita menyikapi atau menghindari rasa insecure? Yang pertama, terimalah diri sepenuh dan seutuhnya dengan penuh kesadaran bahwa setiap manusia yang telah Allah ciptakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Lalu yang kedua, tinggikan gunung bukan meratakan lembah. Terkadang kita terlalu fokus terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Padahal ada pepatah mengatakan tinggikanlah gunung. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pergunakanlah waktu-waktu kita untuk mengembangkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita. Bukannya meratakan lembah atau terlalu fokus terhadap kekurangan kita yang kita miliki. Kita terlalu fokus menutupinya, padahal tidakkah kita berpikir untuk apa menutupi kekurangan tersebut? Harusnya kita menjadikan kekurangan tersebut sebagai motivasi untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu yang ketiga, lakukan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Misalnya dengan mengatakan, alhamdulillah, saya bersyukur atas diri saya, atas tubuh saya, dan atas semua yang telah Allah titipkan kepada saya. Saya yakin bahwa kedepannya saya bisa merubah diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terkadang kita tidak bisa selalu menuntut diri kita untuk berjuang, karena pastinya diri kita pun memerlukan asupan positif, memerlukan energi positif yang tentunya berasal dari diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu tips lagi dari Nabi SAW agar kita terhindar dari rasa insecure. Rasulullah pernah mengatakan, jikalau engkau melihat dunia, maka jangan lihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah. Tidak akan ada habisnya bila kita selalu melihat dunia ke atas. Cobalah sekali-kali kita melihat ke bawah, kita menengok ke bawah. Masih banyak manusia, masih banyak orang-orang yang takdirnya tidak sebaik kita. Terkadang kita banyak mengeluh. Misalnya kita mengeluh, kenapa rumah saya tidak sebagus rumah mereka? Maka lihatlah saudara-saudara kita yang tinggal di kota-kota. Banyak dari mereka yang tidak memiliki rumah sampai akhirnya tidak mau harus tidur di kolong jembatan. Kita sering mengeluh, mengapa makanan yang saya makan tiap hari itu tok saja? Maka lihatlah saudara-saudara kita di luar sana. Bahkan untuk makan sekali dalam sehari saja begitu susahnya. Maka perbanyaklah bersyukur dan jauhilah rasa-rasa insecure. Allah berfirman di dalam Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, stop melabel diri kita sebagai orang yang tidak pintar, sebagai orang yang tidak cantik, atau lain sebagainya. Syukurilah karunia yang telah Allah berikan kepada kita, karena setiap orang memiliki alur kehidupannya masing-masing. Bagaimana ia jatuh, lalu bagaimana kemudian ia bangkit sampai akhirnya mencapai titik suksesnya.
Setiap orang memiliki lembah dan gunungnya sendiri yang harus ia lewati. Dan pastinya setiap orang memiliki takdirnya masing-masing yang harus dilewati. Oleh karena itu, janganlah terlalu memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri. Justru sebaliknya, berfikirlah untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan harus kita ingat bahwa Allah tidak pernah memandang seseorang dari rupa dan hartanya, tetapi Allah memandang seseorang dari hati dan amalnya. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita perbanyak bersyukur dan jauhilah rasa-rasa insecure. Marilah kita perbanyak berzikir agar hati kita selalu tenang, agar kita terhindar dari segala rasa-rasa kegelisahan dan rasa ketidakpercaya dirian. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, namun sebelum mengakhiri ceramah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Anak pesantren baca Al-Quran, anak gaul pergi jalan-jalan. Maafkan saya bila ada kesalahan, karena saya masih proses pembelajaran. Si Nani pergi ke Seragen, perginya bersama Pubai. See you again and say goodbye. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum